Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Materi pertama kita di kimia kelas 11 semester 1. Simak baik-baik ya. Ini di layar kalian sudah saya tampilkan PowerPoint tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Berikut ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Pilihan materinya ada beberapa, mungkin ini akan terbagi menjadi beberapa pertemuan. Kalau kita bertatap, kalau pembelajaran normal atau pembelajaran langsung mungkin cukup 3 pertemuan atau 4. Tapi karena secara online, video ini mungkin akan saya pecah menjadi 10 bagian. Kalau bisa kurang, saya kurang. Berikutnya untuk senyawa karbon. Jadi sebelum masuk ke dalam senyawa hidrokarbon, ada namanya senyawa karbon. Pada mulanya senyawa karbon itu disebut dengan senyawa organik. Jadi senyawa organik ini hanya bisa dihasilkan oleh organisme hidup. Yang kemudian anggapan ini dipatahkan oleh ahli kimia Friedrich Wöhler yang berhasil mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik di laboratorium. Nah, salah satu senyawa kelompok senyawa karbon, jadi kelompok senyawa karbon itu ada banyak sekali, nanti ketika kelas 12 kamu akan bertemu lagi dengan yang namanya alkohol, senyawa alkohol, kemudian senyawa eter, itu juga masuk ke dalam senyawa karbon gitu. Tapi di kelas 11 yang saya bahas senyawa karbonnya adalah hidrokarbon. Karena salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan atau yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah senyawa hidrokarbon. Berikutnya, untuk senyawa hidrokarbon, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi senyawa hidrokarbon? Ini adalah beberapa bahan-bahan dalam kehidupan kita yang mengandung hidrokarbon. Nah, di sini ada sate ayam atau sate daging lah ya, entah itu daging ayam atau daging kambing atau daging sepertinya sih ayam. Kemudian ada lilin, kemudian ada gambar yang ketiga yaitu kayu bakar. Ketika bahan-bahan ini dibakar, ketika ketiga bahan ini dibakar, maka yang terjadi adalah perubahan warna, yaitu bahan-bahan tersebut berubah warnanya menjadi hitam. Jadi kalau ciri pertama untuk kita mengetahui suatu senyawa, suatu bahan mengandung hidrokarbon atau tidak dengan cara dibakar ketika menghasilkan warna hitam, maka senyawa tersebut memiliki kemungkinan memiliki atau mengandung hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom C dan atom H. Karena asal kata hidrokarbon yaitu dari hidrogen dan karbon. Jadi hidrokarbon adalah senyawa yang memang hanya tersusun dari atom C dan H, tidak ada unsur-unsur lain. Ini adalah klasifikasi hidrokarbon terbagi menjadi alifatik, hidrokarbon alifatik, dan hidrokarbon alisiklik. Kalau alifatik nanti dibagi lagi menjadi jenuh tak jenuh, alisiklik jenuh dan tak jenuh. Kemudian nanti terbagi menjadi kalau jenuh namanya alkana, kalau tak jenuh alifatik tak jenuh disebut dengan alkena alkuna dan alkadiena, ada banyak. Tapi pembatasan pelajaran kita sampai di sini saja, saya cukupkan di sini nih, sampai jenuh tak jenuh. Lalu apa hidrokarbon alifatik alisiklik? Kalau alisiklik, ini adalah rantai hidrokarbon yang tertutup. Atau bentuknya, ingat aja cycle atau siklus. Kalau siklus kan muter gitu. Bukan muter juga. Jadi lebih tepat kalau dikatakan alisiklik adalah rantai tertutup. Kalau alifatik terbuka. Jadi lawannya tertutup adalah terbuka. Gitu. Nah, ini contohnya gini, saya analogikan. Ini analogi saja ya. Ada sekumpulan orang membentuk lingkaran. Nah, ini kan antara satu orang dengan orang lainnya akan saling menutup gitu. Beda halnya dengan gambar yang bawahnya, yang kedua. Ini antara ketika mereka bergabung membentuk suatu barisan, berpegangan, orang-orang yang ada di ujung, yang ada di ujung-ujung ini
mereka terbuka. Beda dengan yang atas ya. Kalau yang atas ini saling menutup antara satu orang dengan orang lainnya. Tapi kalau yang bawah, orang yang berada di ujung-ujung akan terbuka. Jadi analoginya seperti itu. Kalau alisiklik tuh gini, menutup, saling tertutup gitu. Rantai tertutup. Tapi kalau alifatik terbuka. Nah, ini adalah senyawa alisiklik, senyawa hidrokarbon alisiklik dan alifatik. Bisa dilihat kalau gambar yang atas nih, mereka tertutup ya. Jadi di sini rantai tertutupnya bukan berarti dia harus berbentuk lingkaran. Jadi biasanya segi, misalnya segitiga seperti ini segitiga, kemudian ini segi 5, segi 6, dan segi-segi lainnya. Yang penting kalau alisiklik cirinya adalah saling menutup atau tertutup. Antara satu atom C dengan atom C lainnya ini saling menutup. Beda dengan alifatik. Nah, ini kan terbuka kan di sini. Nah, ini kan terbuka di sini. Terbuka, C di sini terbuka. Gitu. Itu yang membedakan antara alifatik dan alisiklik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti alifatik dibagi lagi menjadi alifatik rantai lurus dan alifatik bercabang. Kalau rantai lurus dia nggak punya cabang, jadi kayak pohon aja. Kalau pohon kan kalau punya cabang ada ininya nih, seperti ini. Nah, ini saya tandai. Ini cabang nih. Jadi ini rantai, kemudian ada cabang di sini. Cabang gitu. Itu namanya alifatik yang bercabang. Nah, ini sama aja bentuknya. Sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya, tadi saya lupa ada namanya kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon itu memiliki ciri khas. Salah satunya yaitu mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, 4 ikatan kovalen ini dari mana? Dari konfigurasi elektron si atom karbon. Atom karbon, kalau kita lihat di tabel periodik, dia punya nomor massa 12 dan 12,04 ya. Kira-kira kalau dibulatkan 12 dan nomor atom 6. Kalau saya tuliskan konfigurasi elektronnya, nah seperti ini. Kalau kamu lupa, buka lagi, buka buku catatan di kelas 10. Ini konfigurasi elektron untuk atom C, yaitu 2 dan 4. Di sini terlihat bahwa elektron terluar atau elektron valensi dari atom karbon adalah 4. Nah, karena elektron terluarnya 4 inilah yang menyebabkan si atom karbon punya kemampuan untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi, si C harus memiliki 4 ikatan kovalen. Kalau tidak 4, maka si atom karbon ini tidak akan membentuk kestabilan, tidak akan mencapai keadaan stabil. Nah, contohnya gini. Saya hapus dulu. Baik, kita lihat contoh nomor 1, contoh yang pertama. Ini ada serangkaian atom karbon. Di sini saya kasih nomor atom C1, atom C2, atom C nomor 3, atom C nomor 4, dan seterusnya gitu ya. Untuk memudahkan kalian dalam melihat. Sekarang kita lihat atom C nomor 1. Pada atom C nomor 1, lihat di sebelah kanan ada garis nih. Ini namanya garis ikatan. Maka dikatakan di sini atom C nomor 1 punya satu garis ikatan, punya satu ikatan gitu. Sedangkan harusnya berapa ikatannya? 4. Ingat, C ikatannya harus 4. Karena si C ikatannya harus 4, sedangkan di sini baru ada 1, maka kekurangannya adalah 3. Cara mengisi kekurangannya kita isi dengan atom H. Atom H sebanyak kekurangan. Tadi kurangnya berapa? Kurangnya 3. Maka di sini tambahin H3. Gitu. Lanjut ke atom C nomor 2. Di sebelah kiri ada 1. Nih ya, yang saya sorot. Di sini ada 1. Di sebelah kanan ada 1 garisnya. Berarti totalnya kan 2. Sementara dia harus 4. Maka kekurangannya adalah 2. Dari 4 sudah terisi 2. Berarti kurang 2. Saya tambahin di sini H2. Begitu halnya dengan yang di nomor 3, C di nomor 3.
sebelah kirinya ada 1, sebelah kanan ada 1. Maka di sini jadi CH2. Ini juga CH2. Kalau yang atom C nomor 5, karena di sebelah kirinya ada 1, harusnya kan 4. Ini baru 1, berarti kurang 3. Saya isi H3. Nah, di sini juga untuk soal nomor 2 sama ya. Ini 1 karena baru 1 garis, baru 1 ikatan, kurang 3. Lalu yang di sini perhatikan di sebelah kiri untuk atom C nomor 2 ini, di sebelah kirinya ada 1 garis ikatan. Sementara di sebelah kanan ada 2. Berarti totalnya ada 3. Di sini 2, di sini 1. Di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 1. Berarti 3. Kurangnya berapa? 1 kan? Karena kan harus 4. Gitu. Jadi tulisnya seperti ini. Tetapi kalau H-nya 1, itu sebenarnya nggak usah ditulis. Gitu. Jadi udah secara otomatis, oh ini H-nya ada 1. Lalu untuk atom C nomor 3, di sini ada sebelah kiri ada 2 ikatan, ada 2 garis ikatan. Berarti kurangnya ada 2. Gitu. Lanjut untuk yang contoh 3, contoh terakhir, ini sama ya CH3. Kenapa? Karena tadi ini garisnya 1 nih. Terus yang di atom C nomor 2, garisnya ada 1 di atas. Ini yang di atas juga dianggap sebagai garis ikatan ya, karena menghubungkan. Jadi ini 1, lalu ini 1. Totalnya ada 2. Maka bentuknya CH2. Atom C nomor 3 juga gitu. 1 yang di bawah nih, tapi di sini nggak ada, kiri kanan tuh nggak ada, kosong, di atas juga nggak ada garis, maka dihitungnya cuma punya 1. Kita harus melengkapinya supaya 4, berarti kurangnya 3 gitu. Maka berikutnya saya bisa lanjut ke rantai karbon jenuh tak jenuh. Tadi di sini kan ada jenuh tak jenuh. Untuk mempermudah kalian dalam mengingat, ingat bahwa kalau sendirian, kalian pasti akan rasanya jenuh. Jadi kalau kita sendiri, kita nggak ada teman atau apa, akan rasanya jenuh atau bosan. Sedangkan kalau kita punya teman atau berdua, bertiga, ramai-ramai lah, banyak orang, kita tidak merasa jenuh. Ingatnya, ini hanya membantu untuk mengingat ya. Kalau sendiri berarti 1 nih. Kalau 1 yang jenuh. Kalau banyak berarti yang tidak jenuh. Contohnya lihat di nomor 1. Di sini garisnya ada 1. Ini garis 1 ya. Jadi maksudnya 1 bukan dihitung total semua dalam satu rantai, bukan, tapi dilihat antara 1C dengan C yang lain. Ini garisnya 1 nih. Di sini juga C di sini sama C yang sebelah kanannya cuma 1 garis. Maka dikatakan bahwa nomor 1 ini adalah hidrokarbon jenuh karena garisnya cuma 1-1. Antara C sama C lainnya cuma 1-1 gitu. Kalau yang nomor 2, di sini kan garisnya 1 nih. Tapi di sini ada yang berdua gitu. Maka untuk yang nomor 2 merupakan hidrokarbon tak jenuh. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh 3. Di sini ada yang 3 tuh, ada bertiga. Ini namanya rangkap 3. Jadi kalau garis ikatannya ada 2, namanya rangkap 2. Kalau garis ikatannya ada 3, namanya rangkap 3. Kalau yang cuma 1-1 ini namanya tunggal ya. Jadi ini tunggal gitu. Karena dalam satu senyawa ini ada yang ikatannya lebih dari 1 atau ikatannya banyak, garis ikatannya banyak. Jadi senyawa yang ketiga ini adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh juga, sama yang nomor 2 tadi, sama dengan nomor 2 tadi. Gitu. Lanjut untuk tata nama hidrokarbon nanti saya bahas di pertemuan berikutnya, tapi sebelumnya
kalian harus tahu bahwa dalam senyawa, dalam penamaan itu harus kalian ingat deret homolog alkana. Ini kalian wajib hafal dari 1 sampai dengan 10. Jadi kalau C-nya 1, nama senyawanya metana. Kalau C-nya 2, nama senyawanya etana. Kalau 3 propana, 4 butana, 5 pentana, dan seterusnya. Jadi urutan dari 1 atom C1 sampai dengan atom C10 yaitu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini wajib dihafal. Untuk senyawa alkana semuanya akhirannya kalau kalian perhatikan ini akhirannya anak semua, anak. Nanti yang membedakan adalah met, et, prop, but, pen, hex, dan lain sebagainya. Gitu. Yang sebenarnya ada banyak, ada sampai 20, 30 dan seterusnya karena rantai karbon itu bisa membentuk senyawa makromolekul, bisa membentuk senyawa yang besar gitu. Tapi kalian hanya diwajibkan untuk menghafal yang 1 sampai 10 saja. Ini contohnya. Nah, saya ambil satu contoh deh. Satu aja. Kalau kita lihat di sini jumlah atom C-nya berapa sih? 1. Hitung ya, ini 1. C-nya saja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C-nya 8. Karena C-nya ada 8, lihat nih. Di tabel tadi, kalau C8 mana? Ini kan, kalau jumlah C-nya 8, namanya oktana. Berarti senyawa ini namanya oktana. Nah, gitu. Oke, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Sebelum pertemuan kita berakhir, sebelum saya tutup, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Silakan ditulis di buku tulis. Jadi saya nggak mau di Microsoft Word, saya maunya di buku tulis. Ditulis soalnya, lalu dijawab, kemudian nanti difoto dan diupload di Google Classroom. Nanti di pause aja ya, lihat ini nomor 1-nya, silakan dicatat. Di pause dulu. Terus lanjut ke soal nomor 2. Tentukan apakah rantai berikut ini hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Kalau lupa silakan di putar ulang video saya. Ini A, nomor 2A, nomor 2B, ini yang B-nya ya. Kemudian yang C ini. Selanjutnya nomor 3. Beri nama senyawa hidrokarbon berikut ini dengan mengacu dari tabel deret homolog alkana. Jadi lihat deret homolog yang tadi, kamu lihat jumlah C-nya, terus kasih nama nih apa. Gitu. Sudah? Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.